Terima kasih, Bu. Jadi kita akan membahas transaksi sewa ini itu berdasarkan PSAK 73 ya. Istilah sewa yang nanti kita akan bahas ya, mungkin sedikit berbeda dengan sewa yang digunakan oleh orang awam. Kalau lingkungan akuntan mengatakan sewa atau lease itu ya, makanya saya lebih suka menggunakan kata leasing gitu ya. Itu agak berbeda karena leasing itu bisa juga berarti ya sewa beli gitu, sewa jual, menjual tapi dengan cara leasing gitu ya. Apa bedanya dengan penjualan secara kredit? Berbeda. Nanti kita akan bahas karakternya leasing jual ya. Nanti akan kita bahas tapi dari sisi penjual. Nah, hari ini kita baru akan membahas dari sisi lisi. Lisi itu penyewa yang menggunakan aset tersebut. Jadi, apa sih transaksi sewa itu gitu ya? Apa sih transaksi sewa? Oh ya, ini ada penjelasan apa namanya? Tentang PSAK 773 ya. PSAK 73 ini merupakan konvergensi dari IFRS 16 tentang leasing. Lease itu PSAK IFRS 16 ini berlakunya itu 2018. Tapi ketika dikonvergensi menjadi PSAK 73 itu baru berlaku di 1 Januari 2020. Penerapan dini diperbolehkan. Ya, jadi kalau diterapkannya itu sebelum 1 Januari 2020 boleh nggak? Boleh. Nah, memang perubahan signifikannya itu ada pada akuntansi untuk penyewa ini gitu ya. Karena bagi penyewa, hampir semua leasing itu ya dikategorikan sebagai finance lease. Ya, hampir semua leasing diperlakukan sebagai finance lease kecuali sewa yang nilainya kecil dan jangka pendek itu tetap diakui sebagai operating lease ya. Sewa bernilai rendah itu berapa sih rendahnya? Disepakati kurang dari $5.000. Ya, kurang dari $50. Kalau dirupiahkan berarti berapa? Kesepakatan dalam rupiah nggak ada ya. Adanya kesepakatan internasional itu dalam US dollar. Jadi $5.000. Jadi kalau dalam rupiah kira-kira berapa tuh? Sekarang 14.000 ya. 7 juta. 7 juta ya. Jadi yang kira-kira di atas 7 juta ya. Tapi lagi-lagi kesepakatan dalam nilai rupiah tidak ada. Yang kita pakai tetap di atas $5.000 gitu ya. Kemudian tadi ya sewa jangka pendek. Jadi kalau sewa jangka pendek atau nilainya rendah itu nanti asetnya itu tidak dikapitalisasi ya. Tidak dikapitalisasi. Jadi diperlakukan itu sebagai biaya sewa biasa ya. Dicatat sebagai apa? Rent expense boleh gitu ya. Atau prepaid rent kalau memang sewanya itu dibayarkan di depan. Ya, tidak ada kapitalisasi atas aset sewanya. Gitu ya. Nah, untuk lessor, untuk yang menyewakan aset tetap ada kategori operating lease dan finance lease. Jadi kalau secara istilah itu di lease itu nggak ada operating lease dan finance lease ya, hanya ketentuannya adalah asetnya itu dikapitalisasi atau tidak gitu. Ya sebenarnya ini operating lease ya, kalau kita mencatat rent expense atau prepaid rent itu berarti kita mengakuinya sebagai sewa operasional gitu kan. Tapi memang di dalam standar itu tidak disebutkan ada operating lease atau finance lease. Yang ada adalah aset yang disewa itu dikapitalisasi sebagai asetnya atau tidak gitu. Oke, ada yang mau didiskusikan di slide 1 ini? Lagi-lagi ini harus memahami konsep ya. Kalau paham konsepnya, nanti pas jurnal-jurnalnya jadinya mudah. Jadi kalau pas belajar AKM itu mikir terus, iya, pokoknya harus
otak kita itu harus stay tune dengan materinya gitu ya. Hilang sedikit, meleng sedikit kayaknya bakalan ini ya, ketinggalan gitu ya. Kami pun juga demikian ya, ketika memahami standar baru itu, ketika dijelaskan gitu ya harus diperhatikan betul gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa sih semua perusahaan sekarang punya punya transaksi atau melakukan transaksi leasing? Karena ada manfaatnya, ya. Pertama adalah manfaatnya bagi leasing pembiayaan 100%. Karena seringkali di transaksi leasing itu kita tidak perlu membayar down payment gitu ya. Jadi pembayaran itu langsung cicilan pertama gitu. Jadi nggak perlu misalnya beli mobil atau beli rumah gitu dengan down payment minimal 30%. Seringkali di transaksi leasing itu langsung dia bayar cicilan pertama itu sama dengan cicilan tahun-tahun berikutnya. Paling ada biaya administrasi di awal gitu ya. Jadi financing 100% financing gitu ya. Ada tidak harus menyediakan modal besar di awal. Tidak memerlukan uang muka, ada pengurangan pajak. Di negara-negara tertentu justru transaksi leasing ini itu menghasilkan tax benefit gitu ya. Dengan berbagai mekanismenya, ini sih sangat tergantung pada aturan pajak yang berlaku di negara tersebut bagi leasing. Kemudian menghindari resiko kepemilikan aset, ya. Karena di dalam transaksi leasing itu perjanjiannya itu bisa fleksibel gitu ya, bisa fleksibel. Misalnya ketika ketinggalan teknologinya, asetnya akan diganti misalnya gitu ya. Ketika ada kerusakan fisik, siapa yang menanggung dan sebagainya. Ya, itu ada ketentuan di dalam perjanjiannya. Ini juga mengatasi resiko, ya, mengatasi resiko kepemilikan aset. Salah satu resiko kepemilikan aset itu apa sih? Nilainya turun. Ya, jadi kalian ini ya, perhatikan betul konsep ini ya. Ketika kita memiliki aset itu, kita bisa mendapatkan manfaatnya, tetapi kita juga harus menanggung risikonya. Ya enggak? Manfaat aset itu ya manfaat ekonominya tergantung ya. Misalnya gini, misalnya ya, saya beli mobil, itu saya memperoleh manfaat ekonomi atas mobil tersebut, tapi saya juga harus siap dengan risiko kepemilikan aset. Ya enggak? Mobil itu bisa rusak. Nyenggol-nyenggol pagar gitu ya, itu rusak, lecet. Bisa ketinggalan teknologi, ya. Sekarang beli mobil berbahan bakar bensin, ternyata beberapa tahun lagi di Indonesia sudah perkembangannya pesat sehingga ternyata mobil listrik itu lebih ekonomis misalnya ya, bisa dengan cepat ketinggalan teknologi. Bisa mengalami juga resiko penurunan harga, ya. Jadi sebaiknya memang kita itu nggak usah nyimpen banyak-banyak aset yang cepat mengalami penurunan harga gitu ya. Jadi kalau ini mungkin semoga kalian mengingat ketika kalian sudah memasuki masa dewasa yang sesungguhnya ya. Jadi jangan gampang-gampang mengeluarkan uang itu untuk hal-hal yang tidak produktif gitu ya. Pendekatannya ya saya sih melihat gini, kalau akuntan itu memahami benar ilmunya gitu ya, pendekatannya itu pasti pendekatan fungsional, bukan pendekatan gengsi dan sebagainya, ya enggak? Karena kita tahu betul tuh, kita punya aset itu, kita sebenarnya menghadapi resiko gitu ya. Ya. Jadi harus nimbang-nimbang nih, daripada beli mobil kedua, mungkin lebih baik beli tanah gitu. Kalau beli tanah itu resiko penurunan harganya kecil sekali, ya enggak? Kalau kita punya aset seperti mobil itu memicu pengeluaran, ya enggak? Kayak saya misalnya gitu ya, kenapa saya lebih suka naik motor ke mana-mana gitu ya. Naik motor itu simple, bayar parkir juga nggak ribet, dan bayarnya sih seringkali sama ya, mobil dan motor sama. Terus mau mampir ke mana-mana gampang gitu kan. Tapi kalau mobil itu pasti pengeluarannya banyak deh, ya.
mau mampir ke Ahad gitu males saya, orang parkirnya kecil kan. Pasti kalau belanja ya ke tempat yang parkirannya gede gitu ya, lote gitu ya, yang mudah parkirannya gitu kan. Pasti harganya lebih tinggi. Belum lagi memicu pengeluaran-pengeluaran yang lain, pajak, kemudian maintenance expense gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau motor itu lebih simple, lebih murah gitu ya. Itu kita pertimbangkan ya. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas ya. Artinya kita itu bisa menyewa sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan teknologi yang lebih mutakhir ya. Kalau kita punya laptop ya, jadi kalau punya laptop itu nggak usah deh bandingin sama spesifikasi setahun lagi aja. Kalau saya itu sudah merasa, aduh kok ketinggalan ya laptopku ya spesifikasinya gitu ya. Karena saya termasuk yang agak menyukai teknologi gitu ya. Tapi saya nutup mata tuh, nutup mata. Karena kalau ada, saya beli ini aja, beli mic aja ya, mic buat ngajar, buat rekaman gitu ya. Saya udah beli berapa? 1, 2, 3, 4 kayaknya kalau nggak salah. Karena begitu ada keluar yang lebih menarik saya beli gitu ya. Tapi saya pikir-pikir, wah ini saya jadi membazirkan aset gitu ya. Dalam konsep agama saya gitu ya. Kalau kita punya barang terus nggak kita pakai itu artinya kita bisa apa ya? Dihisap artinya diminta pertanggungjawaban gitu ya. Diminta pertanggungjawaban, beli itu tuh buat apa gitu. Banyak yang nganggur di laci gitu ya. Jadi solusinya kata apa namanya, kata ahli-ahli bebenah itu ya harus dikeluarkan dari rumah gitu ya, supaya bisa dimanfaatkan orang lain. Nah, kalau seperti itu baru memberikan manfaat kalau menurut saya gitu ya. Yang memanfaatkan orang lain tapi kan kita dapat pahalanya gitu. Oke, manfaat sewa bagi lesor. Bagi lesor yang menyewakan itu juga ada manfaatnya ya. Pertama adalah bunga. Margin bunga dari transaksi sewa. Itu rate of return-nya itu dia sendiri yang menentukan. Ya, rate of return. Saya pengen misalnya ya, saya menyewakan tanah misalnya gitu ya. Menyewakan tanah untuk usaha ya. Berapa sih tingkat pengembalian atau tingkat return dari tanah itu yang saya inginkan, itu kemudian saya pakai untuk menghitung. Berarti sewa per tahunnya sekian nilainya. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, mendorong penjualan kalau memang dia menggunakan mekanisme leasing untuk melakukan penjualan. Ya, ini yang sales type lease. Kemudian mungkin mendapatkan juga tax benefit, tapi ini sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan tentang pajak ya. Dan ini seringkali bukan kalau sewa terus pajaknya dikurangi, enggak gitu ya. Melalui berbagai macam mekanisme ya. Netnya gitu ya, netnya itu dia menghasilkan tax benefit gitu ya. Kemudian yang keempat, dia bisa terus menjaga hubungan dengan lisi sepanjang periode kontrak ya. Dan ini tuh ternyata penting loh, karena kecenderungannya orang itu males membuka hubungan yang baru. Kecuali playboy ya. Jadi kalau misalnya ya, kalian ngekos tuh udah enak gitu kan, ya udah 3 tahun di situ aja, apalagi cowok kan, males mindah-mindahin barang gitu kan. Nah itu apa namanya, dia cenderungnya itu akan melakukan apa namanya, renewal ya, akan memperpanjang sewanya gitu. Sehingga apa selama hubungannya itu dengan lisi itu baik, biasanya dia akan lanjut terus menjadi customer-nya gitu ya. Kemudian keuntungan yang lain adalah dia dapat menarik kembali asetnya ketika masa sewanya sudah selesai. Dan seringkali nilai residunya itu lebih besar daripada nilai residu yang diperkirakan. Ya. Karena kalau apa namanya, kecenderungannya si pemilik aset itu akan berpikir secara
apa ya, hati-hati ya. Jadi ketika menghitung nilai residu untuk memperhitungkan berapa uang sewanya itu, kalau saya gitu ya, misalnya mau nyewain mobil gitu ya, anggap saja nilai residunya 0 sehingga semua cost dari mobil itu bisa tercover dari pembayaran sewanya gitu. Bisa dipahami nggak? Nah, padahal bisa jadi di akhir masa sewa itu mobil itu masih ada nilai residunya gitu. Jadi semua cost sudah saya bebankan kepada penyewa ya, tetapi ternyata ketika ditarik kembali asetnya itu masih ada nilai residunya. Oke, slide ini sudah bisa dipahami? Yang menerapkan sewa ini sekarang hampir semua perusahaan kayaknya, ya. Contoh misalnya Bank Mandiri untuk mobil operasional, semacam mobil dinas gitu ya. Itu dia memberikan opsi tuh, ada opsi beli atau sewa, gitu. PT Telkom, ini semuanya BUMN. BUMN pun sekarang sudah berpikir sewa atau beli, gitu ya. Kalau pemerintah masih ada waktu itu diwacanakan ya, pemerintah itu menghitungkan life cycle cost ya. Life cycle cost itu maksudnya apa? Kita itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kita itu kan yang ingin kita dapatkan itu kan manfaat ya. Ya kan? Yang ingin kita dapatkan itu manfaat. Punya mobil itu pengen apa sih? Ini pemikiran orang yang ini, apa ya, yang logis. Jangan ngomongin soal apa, gengsi. Punya mobil itu pengen apa? Pengen mendapatkan manfaatnya. Iya, biar nggak panas. Artinya kalau kita pergi-pergi gampang gitu ya. Terus kalau kita pergi-pergi nggak panas, nggak kena hujan gitu ya. Nah, orang yang logis akan berpikir seperti itu dan memikirkan antara saya beli mobil sama sewa mobil di zaman sekarang itu lebih menguntungkan yang mana? Banyak teman-teman saya itu anak-anak muda yang nggak mau beli mobil. Kenapa? Sekarang itu udah gampang kalian itu tinggal apa namanya pakai Gokar atau Grab ya, atau sewa gitu. Terus tergantung kebutuhan juga. Pas kalau kita sendiri ya, kita bisa memilih mobil yang kecil. Kalau pas berbanyak orang kita pilih mobil yang besar. Kalau mau keluarga besar sewa saja bis gitu kan. Jadi ada fleksibilitas gitu. Ya, ada fleksibilitas. Jadi memang pemerintah juga sekarang itu memperhitungkan life cycle cost. Jadi memperhitungkan kalau pemerintah itu beli mobil sampai dengan maintenance sampai dengan nanti nilai sisanya itu diperhitungkan dibandingkan kalau sewa itu lebih ekonomis yang mana gitu ya. Hanya saja secara peraturan memang sampai dengan saat ini untuk aset-aset pemerintah itu masih perolehan dibeli. Gitu kalau untuk pemerintah. Tapi kalau di swasta mereka punya kebebasan untuk apa namanya? Yang agak mendesak.
Ya, baik kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana mengidentifikasi ada atau tidaknya transaksi sewa. Jadi transaksi sewa itu kadang-kadang memang jelas-jelas transaksinya itu sewa. Tetapi kadang-kadang juga ya ada transaksi yang mengandung sewa. Halo Pak, maaf Pak, tadi ada ini Pak. Istri lagi isolasi Pak. Iya ya, itu saya. Iya, kakak tunggu Mas Bagi. Ya Pak. Ya, baik kadang-kadang transaksinya itu bukan transaksi sewa, tetapi transaksinya itu mengandung sewa. Mungkin kalau teman-teman ingat beberapa tahun yang lalu ada kasus Garuda Indonesia ya. Garuda Indonesia itu isunya waktu itu adalah pengakuan pendapatan. Yang dia kontraknya itu jangka panjang, tetapi pengakuan pendapatannya itu diakui pada tahun itu. Saya lupa tahun 2018 atau 19 gitu ya. Sehingga Garuda tiba-tiba melaporkan net income yang sangat tinggi gitu. Nah, karena ini BUMN dan menimbulkan isu yang sangat besar waktu itu ya, komisarisnya itu nggak mau menandatangani nggak mau menerima laporan keuangan dari manajemen gitu ya, maka Menteri Keuangan itu memberikan pendapat. Pendapat Menteri Keuangan adalah transaksi ini adalah transaksi yang mengandung sewa. Ya. Nah, kapan sih ada transaksi sewa atau transaksi itu mengandung sewa itu kapan gitu ya? Jadi transaksi itu merupakan transaksi sewa atau transaksi mengandung sewa jika dia memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian. Identifiable asset dalam jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Satu jangka waktu tertentu gitu ya, untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jadi atas penggunaan aset itu dia mendapatkan imbalan. Jadi cara mengidentifikasinya adalah apakah ada aset identifikasiannya gitu ya. Apakah dia punya hak untuk mengendalikan? Jika ya, apakah penyewa secara substansial mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan aset? Ya. Jika iya, apakah penyewa itu bisa mengarahkan penggunaan aset? Kalau penggunaan aset itu masih dikendalikan oleh yang memiliki barang, berarti itu bukan bukan transaksi sewa, ya. Kalau si pemilik barang itu masih bisa mengarahkan penggunaan asetnya, gitu ya. Maka kontrak ini mengandung sewa jika indikator-indikator ini terpenuhi, ya. Tapi nanti kita akan hanya membahas transaksi yang benar-benar transaksi sewa. Yang mengandung sewa ini perlu analisis yang mendalam ya. Jadi untuk itu kita hanya membatasi yang benar-benar transaksi sewa saja. Nah, aset identifikasian ini bisa ditetapkan secara eksplisit atau implisit. Jadi misalnya ada nomor seri yang ditetapkan atas aset tersebut ya. Kemudian suppliernya itu tidak memiliki hak substitusi. Tidak ada aset alternatif yang tersedia dan manfaat yang mensubstitusi tidak melebihi biayanya. Kemudian bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Misalnya kalau satu gedung itu misalnya ya ada 50 lantai gitu ya. Dan satu lantai itu ada beberapa ruangan gitu ya. Maka jelas yang disewa itu bagian yang mana? Gitu. Bagian yang mana yang disewa itu gitu ya. Kemudian apa haknya? Karena misalnya gedung setinggi itu pasti ada lift yang harus digunakan gitu ya. Itu itu menjadi hak bersama misalnya pengguna gedung tersebut gitu ya.
Ada pertanyaan? Nanti kita tidak akan mengidentifikasi ini karena kita hanya akan membahas yang sewa. Yang transaksi mengandung sewa, saya pikir jangan dulu lah gitu ya. Kecuali kalau pas kalian kerja, ya. Kalau pas kalian kerja ternyata harus menganalisis ini, maka baca dulu PSAK-nya, kemudian diskusi dulu sama yang ahli ya. Misalnya ke ahli di IAI gitu. Izin Bu, ada pertanyaan di kolom chat dari teman-teman Bu. Oh iya, sebentar ya. Salah satu manfaat sewa bagi lisi adalah pembiayaan 100% dan tarif tetap. Sewa jual. Jadi misalnya membeli handphone secara kredit menggunakan leasing, apakah nilai total cicilannya tetap sama dengan harga awal? Apakah tidak ada interest? Maksudnya gimana? Ya kalau namanya kredit ya pasti ada interestnya lah. Maksudnya gimana, Mbak? Ini saya sambil rapat ya, mendadak. Gimana? Pernyataan pertama dengan pernyataan kedua itu menurut saya apa ya? Saya malah bingung kaitannya apa gitu. Salah satu manfaat sewa bagi lisi adalah pembiayaan 100% dengan tarif tetap. Oke ya. Jadi di dalam leasing itu seringkali si lessor ya yang menjual atau yang menyewakan aset tersebut itu menghitung berapa cicilan yang harus dibayar oleh lisi. Ya. Yang dibayar oleh lisi itu net investment lah ya, nanti dia akan memperhitungkan nilai residu ketika aset itu dikembalikan ya. Tapi bisa juga aset itu tidak dikembalikan gitu ya. Aset itu tidak dikembalikan. Jadi itu ada hitungannya. Terus pertanyaan selanjutnya, tadi saya mengatakan bahwa leasing itu bisa diartikan sebagai sewa jual gitu ya. Sales type lease ya, sales type lease. Jadi misalkan kita membeli handphone secara kredit menggunakan leasing, apakah nanti total cicilannya tetap sama dengan harga awal? Total cicilan ya enggak. Tapi kalau menggunakan present value ya sama gitu. Ini maksudnya apa? Total cicilannya tetap sama dengan harga awal ya tetap beda kan ada unsur bunga di sana gitu. Sebentar ya, sebentar. Silakan sambil kalau ada yang mau nanya pakai nulis ya. Sebentar saya mau. Sampai sekarang saya masih sering masih ada sibah gitu ya. Bapak saya itu tertua pun udah habis Pak, dari keluarga bapak saya kan nyaris habis tinggal satu yang di malam. Itu udah di situ yang tinggal di situ tinggal berapa orang Pak? Itu yang gabung masih 6 saja Pak. Rencananya diundang siapa saja? Semua senas ya? Ya mohon maaf Pak Jauhari. Ini undangan tadi memang hanya di-share di grup Senat saja. Teman-teman sepertinya banyak yang sedang ajar gitu, termasuk saya.
ya, jadi agak sulit kalau undangannya dadakan Pak Jauhari. Yang paham hukum itu Pak Adit sama Pak Yadi, dua-duanya juga ya. Monggo Bapak kalau mau dimulai saja, tidak apa-apa sepertinya ya Pak Ivan ya. Nah itu tadi yang tentang ini, keanggotaan Senat yang besok akan bersidang itu Pak. Ya baik, kita lanjutkan ya. Mengenai sewa ya. Jadi di sisi ini kok sudah lesor ya. Mohon maaf. Kalau lisi harusnya sih nggak gini. Kriteria lisi itu hanya ini saja. Ya, kriteria lisi itu adalah bukan semua finance lease. Semua aset dikapitalisasi, ya, aset hasil kontrak ini dikapitalisasi kecuali, gitu ya, kecuali kontrak bernilai kecil atau kontrak sewa kurang dari 12 bulan. Jadi bukan semua finance lease, tapi semua aset hasil leasing itu dikapitalisasi kecuali, gitu ya, kontrak yang nilainya kecil kurang dari $5.000 dan kurang dari 12 bulan, gitu. Kemudian bagi lesor ya, kriterianya adalah nanti kita bahas pertemuan yang akan datang sebenarnya ini. Yang pertama adalah apakah ada transfer kepemilikan. Jadi kalau untuk lesor itu ya, kriteria leasing itu salah satu terpenuhi, maka nanti jadi finance lease. Kalau salah satu terpenuhi, ya. Jadi ya apa saja kriterianya? Yang pertama adalah apakah ada transfer kepemilikan. Kalau tidak, maka pertanyaan kedua, apakah ada opsi beli? Opsi beli itu maksudnya si lisi itu apakah bisa membeli dengan harga yang harganya itu harga yang bergain gitu ya. Ini namanya bargain purchase option. Harga yang bergain itu apa maksudnya? Harganya itu cukup berbeda ya dari nilai wajar sehingga membuat si lisi itu mau beli. Ya, ada BPO di akhir masa leasing. Jadi misalnya gini, mobil itu setelah disewa 5 tahun, gitu ya, boleh dibeli dengan harga 5 juta. Padahal di akhir 5 tahun itu nilai mobil itu masih 50 juta. Ya, nilai wajarnya gitu ya. Nilai wajarnya masih 50 juta tapi dia diberikan opsi untuk membeli harganya 5 juta misalnya gitu ya. Saya harus ngasih contoh yang ekstrim supaya maksudnya bargain itu dapat gitu ya. Jadi bargain purchase option itu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah apakah termin sewa itu meliputi lebih dari 75% usia manfaat? Ini sebenarnya 75% ini juga tidak bukan di dalam standar ya, tetapi kesepakatan gitu ya. Apakah masa termin sewa itu
meliputi hampir seluruh usia manfaat gitu. Ketentuannya begitu. Tapi kita gunakan angka kesepakatan 75% dari masa manfaat. Kemudian yang keempat adalah apakah present value pembayaran sewa itu lebih dari 90% dari harga wajar. Ya. Jadi kalau kita present value kan pembayaran sewanya itu selama 5 tahun misalnya gitu ya, itu meliputi minimal 90% harga wajar, maka dia dikategorikan sebagai finance lease. Kemudian yang terakhir adalah apakah lessor tidak memiliki alternatif menggunakan aset gitu ya? Apakah ada alternatif penggunaan, maksudnya kalau dia bisa menggunakan untuk hal yang lain ya, selain disewa orang itu, dia bisa menggunakannya untuk yang lain. Nah, itu apa namanya? Menjadi pertanyaan. Misalnya apa sih? Sewa apa namanya? BTS ya namanya ya. Yang buat ini loh. Buat pemancar itu, internet itu apa namanya? Saya jangan-jangan salah ingat. Ini otaknya dan telinganya harus dibagi dua nih. Jadi ini ya, menara lah ya, menara itu. Menara untuk itu. Itu kadang-kadang satu menara itu dia bisa sewakan kepada beberapa provider gitu ya. Sehingga kemungkinan ini jawabannya itu iya, ini harusnya itu tidak. Kalau dia tidak punya alternatif, jadi sewa gitu. Apakah lessor? Oh ya tidak kok ya ini ya, betul-betul. Kalau di sini tidak memiliki, di sini jawabannya iya, gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sorry, bisa ditulis dulu nggak? Nah, saya sambil ngerin rapat dulu ya. Silakan ditulis pertanyaan. Ya, syarat untuk apa namanya lessor ini bukan syarat kumulatif. Jadi salah satu syarat terpenuhi, ya, salah satu syarat terpenuhi itu sudah harus diklasifikasikan sebagai finance lease gitu. Ini memang beda jauh dengan yang saya pelajari dulu, ya. Pada saat saya belajar syaratnya itu kumulatif. Jadi semua syarat itu harus terpenuhi, tapi waktu itu syaratnya hanya 4 yang pertama. Ya, 4 yang pertama. Memang akuntansi itu menjadi sangat dinamis ya karena transaksi berkembang gitu ya. Dulu kumulatif, kalau sekarang bukan kumulatif ya. Jadi kalau ada referensi yang mengatakan kumulatif itu berarti dulu ya. Dulu memang kumulatif syarat ini. Ada lagi?
Nggak ada ya? Izin Bu, di chat ada pertanyaan lagi Bu. Iya. PPO adalah contoh dari manfaat yang diperoleh oleh lesor. Ya, bedanya PPO sama sales type. Nanti ada pekan depan kita bahas ya. Cuma saya kasih ini dulu di awal. Yang sales type itu tandanya 1, ya. Jika nilai wajar aset itu berbeda dengan nilai buku aset tersebut di lesor. Kalau nilai bukunya aset yang dijual itu kan sebagai inventory itu, ya. Misalnya inventory itu nilainya 80, dia nyewainnya itu mengukur dengan nilai wajarnya 100. Berarti kan di situ mengandung gross profit dari penjualan 20 gitu. Itu saja tandanya yang sales type. Tapi kalau kayak bank menyewakan menjual rumah ya, kan dia financing dulu ya. Sebenarnya kan jualannya itu jualan rumah tapi secara apa ya? Dia memfasilitasi financing-nya gitu ya. Itu kan bagi dia rumah itu harganya 2 miliar ya dia akan hitung nilai kreditnya itu 2 miliar gitu. Bukan dia tidak mengambil untung dari peralihan asetnya itu gitu. Kita kerjanya semua harus ada dasarnya yang kecuali itu aja. Bukan mau atau tidak. Kita kerjakan dasarnya salah itu masalah. Oh, Pak. Ini karena mungkin berganda sekali ya, Pak. Ya, mohon izin Pak Ivan. Ya, saya sih sebenarnya ngikut saja seharusnya bagaimana gitu ya, seharusnya bagaimana. Karena kalau kita lihat waktu rapat manajemen itu kan saya tanya ke Bang Franky juga ya, apakah seperti Bu Wadir Akademi
lisi itu ya, akuntansi sewa untuk lisi itu bagaimana? Ya, jadi bagi lisi semua aset ya yang diperoleh dari dari sewa ini semua harus dicatat di dalam laporan posisi keuangan ya, dikapitalisasi lah istilah mudahnya ya, kecuali gitu ya, kecuali sewa yang bernilai rendah dan jangka pendek ya, jangka pendek tanpa hak opsi untuk memperpanjang, maksudnya memperpanjang atau ini sebenarnya kurang spesifik ya, renewal option kurang dari 12 bulan. Tapi kalau ada renewal option dan sifatnya bergen, ada kemungkinan dia lebih dari 12 bulan. Jadi kontrak awal misalnya ya, kontrak awal 12 bulan nih. Tapi dia diberikan opsi untuk memperpanjang tahun kedua dan selanjutnya, Anda hanya dikasih tarifnya itu 60% dari ini sewa tahun pertama. Kira-kira mau nggak orang itu ya? Kalau bedanya cukup signifikan ya, misalnya 70% nih, bedanya 30%, itu mungkin signifikan untuk dia berpikir, mending saya lanjut gitu. Ya, mending saya lanjut. Jadi kalau ada renewal option, itu kita harus lihat. Kalau dia itu sifatnya bergen, maka bisa jadi sewa ini yang meskipun kontraknya itu 12 bulan, tetapi dia punya opsi untuk memperpanjang gitu ya, kita bisa menghitung sewa ini bukan sewa jangka pendek gitu. Kemudian aset itu dikapitalisasi sebagai apa gitu ya? Supaya membedakan dengan aset pada umumnya, maka aset hasil sewa itu ya dicatat sebagai right of use asset ya, aset hak guna ya, right of use asset dan liabilitas sewa. Jadi nanti dicatatnya itu right of use asset pada lease liability. Gitu ya. Gitu. Ya, jadi kemudian masa sewa. Yang dimaksud dengan masa sewa adalah periode yang tidak dapat dibatalkan, non-cancelable period, dan juga yang dicakup oleh opsi atau bergen renewal option seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, Pak.
negatif lagi ya. Insya Allah Pak, tapi belum dicek lagi sih Pak. Tapi alhamdulillah sudah sehat. Ya, termasuk ibunya ya. Nggih. Alhamdulillah sudah jauh membaik Pak. Ya, Bang Franky, tolong aja nanti apa sarannya dari Pak Ivan sama Pak Isan. Oke, kita lanjutkan. Masya Allah. Tadi sampai di mana ya? Oh, opsi ya. Opsi, Bergen Renewal Option. Jadi, Bergen Renewal Option ini dipertimbangkan ya, apakah kemungkinan mengeksekusi opsi memperpanjang sewa itu cukup pasti atau tidak, gitu ya. Nah, untuk memastikan ini, ya, itu tadi sifatnya harus bargain. Ya, bargain itu kapan terjadinya? Ketika harga wajar sewa. Sami-sami Pak Ivan. Nggih, matur nuwun Pak Jauh Hari, Bang Franky, terima kasih. Mohon izin live, saya nerusin ngajar lagi. Semoga sehat terus Bu Ais ya. Ya, insya Allah Pak. Matur nuwun Pak Ivan, Pak Adit. Terima kasih Pak Jo. Oke. Mohon maaf ya. Saya sudah bisa mengajar dengan tenang sekarang. Jadi masa sewa itu termasuk tadi renewal option tadi ya. Tadi saya katakan kapan sih terjadi Bergen renewal option? Ya, ketika harga sewa wajar itu berbeda, kebalik ya, harga sewa lanjutan ya, itu berbeda signifikan dengan harga wajarnya gitu. Jadi misalnya mulai tahun kedua dia diberikan diskon 30% nih sewanya gitu ya. Maka itu disebut sebagai bargain. Tapi tetap harus tadi mempertimbangkan apakah opsi memperpanjang sewa itu cukup pasti atau tidak ya. Dan tidak menghentikan sewanya itu perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian pembayaran sewa yang dimaksud dengan lease payment ya adalah yang pertama pembayaran tetap ya, atau pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif ya. Jadi misalnya tahun pertama itu 100%, tahun kedua itu menurun ya 95%, tahun ketiga dan sebagainya gitu. Berdasarkan satu indeks tertentu gitu ya. Kemudian nilai residu yang dijamin oleh lisi. Jadi dalam transaksi sewa ya, di akhir masa leasing, akhir sewa itu aset itu ya, aset itu bisa dikembalikan kepada pemilik, bisa juga tidak. Tidak itu kapan? Ketika ya tidak ada opsi, ketika ada opsi beli pasti nggak dikembalikan ya, karena opsi belinya tadi sifatnya itu bergain gitu ya. Tapi kalau dikembalikan, isunya adalah nilai sisa itu dijamin atau tidak. Karena bisa saja si lessor itu minta nilai residunya itu dijamin. Jadi contohnya gini, saya nyewain mobil. Ketika menghitung sewanya itu, saya mempertimbangkan ya, saya memperhitungkan nilai residunya itu 50 juta. Ya. Jadi harga misalnya ya, harga mobil 500 juta. Nilai residunya
ketika 50 tahun itu misalnya saya perkirakan itu masih 50 juta. Nah, yang 50 juta ini saya bisa minta lisinya itu menjamin. Artinya kalau nanti barangnya balik ya, ternyata nilai wajarnya nggak sampai 50, dia harus bayar selisihnya. Gitu. Tapi kalau lebih tinggi gimana? Nah, itu lebih tinggi juga harus ditentukan dalam kontrak. Kalau lebih tinggi dari 50, apakah itu menjadi haknya lessor seluruhnya atau dibagi gitu ya, dibagi seperti keuntungan dalam tanda kutip gitu ya. Jadi bisa dijamin, bisa juga tidak, ya. Nah, kalau bagi lisi, pembayaran sewa itu termasuk yang ketika dia harus menjamin nilai residu. Jadi harus diestimasikan berapa sih yang nanti yang dia bakalan harus bayar gitu. Karena dia melakukan penjaminan atas nilai residu tersebut gitu ya. Kemudian yang keempat, pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian atau pemutusan hubungan kerja yang dilakukan penyewa tertentu secara wajar. Jadi kalau ada bargain purchase option, jadi saya sebentar, saya stop dulu ya. Lease payment itu apa gitu ya? Lease payment itu adalah seluruh yang dibayar oleh lisi, ya. Sewa per periode ditambah dengan bargain purchase option, kalau memang ada bargain purchase option. Ya. Kalau nggak ada bargain purchase option, mungkin ya lease payment-nya terdiri dari harga sewa plus apa tadi? Guaranteed residual value. Karena kalau BPO dan residual value, guaranteed residual value itu mestinya tidak ada di satu kontrak. Karena kalau BPO kan ada opsi beli, pasti barangnya nggak balik kan? Ya nggak? Dan BPO-nya kan bargain. Gitu. Jadi barangnya nggak balik, nggak perlu ada guaranteed residual value. Tapi kalau ada guaranteed residual value, maka skemanya itu sebenarnya barang itu balik gitu. Ya. Nah, sewa per periode ini bisa tetap, ya, bisa juga menggunakan indeks tertentu. Ya, bisa tetap, bisa menggunakan indeks tertentu. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Untuk lease payment, maksudnya lease payment itu apa gitu? Belum ada? Lanjut. Lanjut ya. Kemudian dalam perhitungan right of use asset, nanti kan harus mempresent value kan. Jadi right of use asset tadi ya. Dan lease liability ini sama dengan present value lease payment. Ya. Lease payment ini apa sih? Tadi ya berarti present value annuity dan biasanya itu annuity due ya. Present value annuity yang per periode ditambah present value single amount ya dari BPO atau present value dari guaranteed residual value gitu. Nah, berarti kan kita mempresent value kan nih tingkat bunganya. Ini tingkat bunga apa nih gitu ya. Jadi discount rate yang digunakan adalah implicit interest rate. Bunga yang digunakan oleh lessor ketika menghitung Anda harus bayar berapa. Ya. Kalau ini tidak diketahui,
maka gunakan incremental borrowing rate. Bunga pinjamannya selisih. Menggunakan annuity dulu karena bayarnya kan di awal ya. Sudah dipahami belum? Ini harus satu-satu, kalau belum paham harus ditanyakan ya, nggak boleh melewatkan informasi. Saya belum paham ya udah lanjut dulu, jangan. Mending satu-satu dipahami dulu. Monggo silahkan. Sudah bisa dipahami semuanya? Izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi kan untuk menghitung PV-nya list payment itu digunakan annual payment sama residual value itu ya, Bu ya? Nah, untuk interest-nya itu menggunakan implicit rate, begitu ya, Bu ya? Keduanya berarti menggunakan implicit rate. Baik yang Iya, kan maupun... ini discount rate ya. Jadi ya discount rate-nya tentu saja pakai satu discount rate dong. Oh, begitu. Oke, makasih, Bu. Kan nggak mungkin ada dua discount rate kan, Mbak, dalam satu perhitungan. Nanti nilainya jadi beda dong. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau kita mau menarik nilai sekarang dari suatu nilai di masa yang akan datang, gitu ya, apakah nilainya itu single sekali diterima atau dikeluarkan, ya, atau mau berkali-kali, gitu ya. Kalau kita mau menarik nilai sekarang, ya tentu saja menggunakan discount rate yang ya satu discount rate dong. Kalau menggunakan dua discount rate ya itu salah. Kayak menjumlahkan gini dong. A dan B saya saya jawab 2A itu ya salah. Gitu kan? Harusnya adalah A ditambah setengah A. Satuannya harus A semua dong gitu. Jadi discount rate-nya harus menggunakan satu discount rate. Ada lagi? Paling susahnya ini sih Bu, menentukan yang mana implicit interest rate, borrowing interest rate kayak gitu sih Bu. Kalau di contoh soal menentukan saya belum nangkep Bu, kalau yang di contoh soal itu yang implisit itu sih yang gimana. Kalau di sini kan paham ya Bu, oh yang diketahui bunga lesor kayak gitu. Oh yang tertera di kontrak kayak gitu misalnya ya Bu ya. Nah kalau itu sih gampang. Nah tapi kalau di contoh soal itu yang contoh satu itu aduh kok ini yang kontrak yang mana gitu, susah Bu. Kalau saya contoh satu yang di mana Mas? Yang di slide selanjutnya ini Bu. Setelah ini. Ini. Nah ini. Iya. Iya Bu, betul. Ini ya. Ini ya, ini Bu. tingkat bunga incremental 5%, ya. Ini implicit rate nih. Rate of return yang diinginkan oleh lesor. Lesornya pasti PT Cita. Ini namanya implicit rate. Implicit rate itu apa sih? Rate yang digunakan oleh lesor ketika ingin menghitung Anda harus bayar berapa ke saya, gitu.
Emang diketahui sama lisi? Bisa ya. Karena lesornya itu kalau lembaga keuangan interest rate itu kan jadi bagian dari pemasaran. Ya enggak? Jadi orang itu tahu Bank Mandiri itu mengenakan interest berapa, BCA berapa, gitu ya. Niaga berapa sehingga saya memilih beli dari niaga itu karena misalnya bunganya kecil, misalnya gitu. Itu namanya implicit rate gitu. Nah, kalau lesornya kayak misalnya ya, saya yang nyewain nih, saya kan bukan lembaga keuangan. Saya misalnya nyewain rumah ya 10 tahun. Nah, saya tuh ngitung sewa per tahunnya itu didasarkan pada saya ingin rumah saya itu menghasilkan uang gitu ya. 15% dari dari cost-nya misalnya ya. Nah, rate of return 15% itu mungkin tidak diketahui oleh lisi. Lisi tahunya ya harga sewanya segini setahun gitu. Tapi kalau yang melakukan itu lembaga keuangan biasanya adalah interest rate itu menjadi bagian dari sesuatu yang diketahui secara publik gitu. Jadi kalau ada dua informasi begini, mana yang dipakai? Yang dipakai adalah implicit rate. Ya, yang dipakai adalah implicit rate. Bukan menggunakan incremental borrowing rate. Baik Bu, berarti yang incremental tadi itu sama saja dengan tadi yang margin itu ya Bu, margin keuntungan ya Bu ya. Terbalik dong. Margin keuntungan lessor itu adalah implicit rate. Oh. Incremental borrowing rate itu rate pinjamannya lisi. Rate pinjamannya lisi. Kalau implicit rate itu adalah rate hasil lessor, ya, rate-nya lessor yang dikenakan kepada lisi. Ini tingkat pengembalian, ini implicit. Ya, Bu, jelas Bu. Ini incremental borrowing, ini borrowing rate. Oke, saya balik lagi dulu ke sini ya. Nah, nanti kemudian ya, tetap kita akan membuat tabel amortisasi atas lease liability ini dengan menggunakan effective interest rate ya. Dengan menggunakan effective interest rate. Jadi tidak boleh amortisasinya diakui dengan straight line kayak di Akpem ya. Kan amortisasi diskon premium pakai straight line, nggak boleh. Di akuntansi keuangan itu semuanya menggunakan effective rate. Ya. Nah, ketika mengukur right of use asset, perhatikan ya. Tadi kan saya baru menyajikan ini nih. Perhatikan, pada saat awal itu menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan itu apa? Jumlah lease liability awal ditambah pembayaran awal dikurangi insentif. Ada pembayaran awal mungkin ya, ada biaya-biaya gitu ya. Dikurangi insentif jika ada, plus initial direct cost. Jadi nggak cuma ini saja ya. Ini tadi kan saya baru menghitung ini, lease liability. Ya, mungkin ada pembayaran di awal ya. Mungkin juga ada insentif ya. Jadi dikurangkan karena ini konsepnya cost kan. Ditambah initial direct cost terkait dengan kontrak tersebut ya. Kemudian periode selanjutnya, ya periode selanjutnya sama seperti aset tetap, kita bisa memilih cost model atau revaluation model atau fair value model ya. Jika aset sewa adalah properti investasi, dapat juga menggunakan model revaluasi. Oke, ada pertanyaan mengenai mengukur right of use asset. Di kolom chat ada pertanyaan.
Ya, pertanyaan Yohan. Berarti opsi pembelian itu melihat apakah si lisi kira-kira bisa beli asetnya apa enggak di akhir periode. Sebenarnya bukan melihat kemampuan, tetapi kemungkinan purchase option itu akan dilakukan. Purchase option itu akan dilakukan, ya. Tandanya apa? Tadi, ketika harga belinya itu, opsi belinya itu dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar, ya. Sama seperti renewal option tadi, ya. Kemungkinan dia itu menjadi bergen renewal option itu ketika apa? Ketika sewa perpanjangan itu nilainya atau harganya itu lebih kecil daripada nilai wajarnya gitu. Kemudian pertanyaan Devita, bila di soal diketahui implicit dan incremental rate, namun tidak diketahui bahwa lisi telah menyetujui atau mengetahui implicit rate, maka apakah kita boleh asumsikan bahwa lisi mengetahui? Kalau diinformasikan, asumsikan tahu. Kalau tidak tahu pasti di soal itu diinformasikan bahwa tidak tahu implicit rate-nya gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian mengukur lease liability di awal itu sesuai dengan present value lease payment menggunakan implicit interest rate, ya. Bunga lesor jika diketahui atau menggunakan borrowing interest rate jika implicit interest rate itu tidak diketahui. Selanjutnya mengakui beban bunga dan juga pembayaran sewa dan terdapat perubahan kontrak. Mengakui beban bunga juga pembayaran sewanya. Dan jika terdapat perubahan kontrak gitu ya. Jadi nilai right of use asset itu tidak selalu sama dengan lease liability. Karena mungkin saja ada biaya-biaya lain. Nah, kalau ada biaya lain bagaimana? Jurnalnya ya mudah ya. Kalau ada biaya lain, selain lease payment tadi, misalnya ada initial direct cost ya. Initial direct cost itu misalnya si lisinya itu minta misalnya dia minta notaris untuk membuat kontrak. Berarti kan dia ngeluarin biaya tuh ya. Dia mengeluarkan biaya. Nanti kita bahas initial direct cost itu apa saja. Jadi ketika dia menghitung asetnya itu, dia present value lease liability. Lease payment. Plus initial direct cost misalnya ya. Liability-nya hanya present value lease payment saja gitu. Jadi jurnalnya gimana? Misalnya ya, right of use asset. Misalnya nilainya ini 110. Kemudian lease liability-nya 100 gitu ya. Biaya-biayanya 10. Ini 100, cash 10 misalnya gitu. Ya tergantung nilai asetnya tadi itu ada biaya apa saja, biaya perolehannya gitu ya. Karena konsepnya tetap sama untuk right of use asset. Lease liability sama pembayaran-pembayaran di awal jika ada biaya administrasi dan sebagainya kayak di bank itu ada kemungkinan ya, misalnya si nasabahnya itu harus membayar biaya asuransi jiwa, asuransi kebakaran misalnya gitu ya. Kemudian dikurangi insentif jika ada, misalnya dia dikasih diskon
ditambah initial direct cost jika ada. Jadi semuanya ini jika ada. Kalau yang ini pasti ada ya. Pasti ada. Yang ini belum tentu ada, yang ini juga belum tentu, yang ini belum tentu ada. Tapi kalau untuk kontrak-kontrak yang besar, misalnya kontrak pesawat, kontrak macam-macam ya, gedung kantor itu mungkin ada ya initial direct cost-nya. Baik, kita boleh lanjut? Lanjut ya. Ini contoh ya. 1 Januari 2019, PT IFA menyewa traktor ke PT Cita. Yang punya asetnya adalah PT IFA. PT Cita. IFA yang lisi, ini lessor. Klausul perjanjiannya adalah non-cancelable 5 tahun. Nggak bisa dibatalkan selama 5 tahun. Kemudian sewanya awal tahun. Jadi nanti menggunakan annuity due. Ya, karena bayarnya kan awal tahun. Kemudian nilai wajar aset yang disewakan adalah 100.000, usia ekonomisnya 5 tahun. Ya, jadi usia ekonomisnya 5 tahun, masa sewanya sama dengan masa manfaat ya. Jadi masa manfaatnya dihabisin sama lisi tuh. Dan nilai residu dijamin oleh lisi sebesar 5.000. PT IFA menentukan expected value dari aset di akhir masa sewa adalah 6.000. Jadi dia perlu ini enggak? Perlu nanggung resiko residual value enggak? Expected value-nya 6.000, dia jamin 5.000. Tidak Bu, karena tidak ya. Karena expected value-nya lebih tinggi daripada guaranteed residual value ya. Kemudian tidak ada opsi perpanjangan masa sewa dan pada akhir sewa traktor kembali dikembalikan karena ada guaranteed residual value jadi pasti dikembalikan ya. Kemudian tingkat bunga incremental PT IFA 5%. PT IFA mendepresiasikan peralatan dengan metode garis lurus. PT Cita menentukan tingkat sewa tahunan dengan tingkat pengembaliannya adalah 4%. Jadi ini implicit rate-nya. Implicit rate-nya dan ini diketahui oleh IFA. Berdasarkan data perhitungan sewanya adalah ini nilai wajar asetnya ya. Nilai wajar asetnya kan 100.000. Kemudian ini perhitungan lessor ya. Aduh, kenapa campur-campur ini ya? Ini perhitungan lessor nih. Harusnya kalau lisi itu kasusnya bukan begini. Kasusnya itu langsung diketahui. Dia setiap tahun itu bayarnya 20.711 gitu ya. Ini perhitungan lessor nih. Lessor itu bagaimana sih dia menentukan bayarnya segini gitu ya. Itu adalah dari nilai wajar asetnya itu dikurangi dengan present value nilai residu. Nilai residunya mau dijamin atau tidak dijamin, ya, dia tetap kurangkan. Karena aset itu bakalan balik ya. Jadi present value nilai residunya adalah 5.000 dikalikan dengan present value annuity due dengan tingkat bunga 4% 5 tahun ya. 4.109. Jadi jumlah yang diharapkan diterima dari sewa adalah 95.890. Nah, berarti per bulan atau per tahunnya berapa? Per tahunnya 95.890 ini dibagi dengan gitu ya. Anuitas dengan N-nya 5, tingkat bunganya 4%, 4,6299. Jadi diperoleh nilainya adalah 20.711,13. Ini bagi lessor nih. Yang hitung ini siapa lessor? Ini bukan lisi ya. Yang hitung ini adalah lessor. Kalau lisi harusnya informasinya given. Dia bayar 20.711,13 setiap tahun. Gitu di awal ya, di awal.
ya. Lisi menyusutkan right of use aset sesuai masa manfaat aset jika terdapat transfer kepemilikan atau BPO. Jika dia tidak ada BPO, maka ya menyusutkan right of use aset itu sesuai dengan masa sewanya gitu. Ntar. Terbalik nggak ini? Terbalik nggak? Lisi menyusutkan right of use aset sesuai masa manfaat aset jika terdapat transfer kepemilikan atau BPO. Betul? Betul ya. Karena kalau ada transfer kepemilikan, berarti aset itu akan menjadi miliknya. Ya kan? Sehingga dia akan menyusutkan aset itu sepanjang masa manfaat. Tapi kalau tidak ada BPO atau tidak ada transfer kepemilikan di akhir masa leasing, ya, maka dia hanya menyusutkan sepanjang masa sewa saja, gitu. Itu mah logika ya, kalian udah paham itu. Kan maksudnya penyusutan itu adalah apa sih? Cost allocation gitu. Jadi mengalokasikan cost-nya itu sepanjang apa? Ya sepanjang masa sewa kalau nanti asetnya itu tidak untuk dimiliki. Tapi kalau asetnya untuk dimiliki ya sepanjang masa manfaat aset tersebut gitu ya. Nah, kalau lisi berarti ini ya, yang hitungnya di sini ya, present value dari lease payment. Karena tadi itu jadi present value dari annual payment plus present value dari guaranteed residual value. Jadi present value dari 20.711,13 dikalikan present value ordinary annuity due itu simbolnya apa? PVA apa? AD gitu ya? Saya kok lupa ya. Dengan I berapa? I berapa persen tadi? 4% ya? 4%, N-nya 5. Ditambah tadi guaranteed residual value-nya kan 5.000, tetapi expected value-nya adalah 6.000, jadi ini 0. Gitu, ya. Jadi ini yang digunakan. Dia akan mencatat right of use asset pada lease liability sebesar 95.890 gitu ya. Kemudian pembayaran pertama, ya pembayaran pertama kan di awal nih. Langsung dicatat lease liability tidak ada bunga karena kan ini di awal bayarnya ya. Lease liability pada cash sebesar 20.711 gitu. Nah, kemudian setiap periodenya dia akan mencatat yang pertama adalah interest, ya, interest. Ini 75.179 kan outstanding-nya ditambah dengan ini dikalikan dengan 4% diperoleh 3.007,17. Maka dicatat interest expense pada lease liability nambah nih. Ya. Sebesar 3.007 ya. Kemudian berarti yang mengurangi mengurangi lease liability itu hanya selisihnya ya 17.703,96 untuk tahun kedua ya nanti ya. Kemudian mengakui penyusutan ya, biaya penyusutan, beban penyusutan pada right of use asset sebesar 19.178. Dari mana 95 ini dibagi 5. Nah, ketika mengembalikan, dia akan mencatat. Sorry ini. Oh,
Jadi membingungkan ya. Ini yang mencatat siapa nih? Kalau dia membeli ya, tapi kan tadi perjanjiannya adalah dikembalikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada BPO, maka maksudnya ini jika ada BPO ya. Jika ada opsi beli. Maka ketika membeli dia akan mencatat equipment pada cash. Kalau mengembalikan maka tidak ada jurnal karena lease liability-nya sudah nol ketika pembayaran terakhir. Ya, pembayaran terakhir ini yang ini ya. Ini dia mengakui bunga atas kewajibannya dan mengakui pengurangan atas pokoknya, jadi sudah nol. Gitu. Nggak ada jurnal pengembalian asetnya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait itu jurnal depresiasi, mengapa pada saat perhitungan depresiasi expense-nya tidak ada pengurangan residual value untuk menghitung depresiasi base? Biasanya kan dikurangin, Bu. Dikurangin sama residual value 95. 490 kan biasanya kalau menghitung depresiasi expense itu dikurangin sama residual value. Kenapa di sini kok enggak langsung dibagi sama masa sewa aja? Yang lain mungkin bisa komentar. Izin menjawab ya, Bu. Ya. Karena ini menggunakan metode garis lurus, jadi kayak asumsinya seperti ini pemerintah AKPEM gitu ya. Tapi kalau AKM biasanya pakai efektif interest rate gitu. Pertanyaan bukannya itu Mas, bukan itu Mas. Kenapa ketika menghitung depresiasi tidak diperhitungkan nilai residu gitu ya? Silakan, ada yang lain? Izin menjawab, Bu. Karena ini tadi diasumsikannya di awal dia itu akan dikembalikan. Jadi waktu ini kan dari sisi lisi. Jadi karena kita di sini dari sisi lisi kan pada waktu dikembalikan kan kita udah nggak punya asetnya lagi. Jadi dia asumsikan nol. Iya. Jadi kan nggak, ini kan dikembalikan asetnya. Jadi residu itu milik siapa? Milik lesornya, Bu. Lesor. Iya, residunya kan milik lesor. Jadi dia akan mengalokasikan seluruh kos dari sewa itu ke periode pemanfaatan dong. Ya. Jadi kalau ada BPO, kalau ada bargain purchase option, nah baru kan dia ya, kalau ada BPO ya, sesuai masa manfaat nih. Juga kalau ada nilai residu akan dikurangi karena aset itu bakalan menjadi milik dia gitu. Siap, Bu, dapat dipahami. Terima kasih. Oke. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Maksud residu di sini berarti itu adalah nilai wajar yang nanti di terakhir ya, Bu. Nah, contoh kan di soal itu kan 5 tahun sama 5 tahun. Nah, misalkan itu 3 tahun gitu. Nah, misalnya harapannya residualnya itu masih kisaran 50.000 ya gitu, Bu. Berarti ini bukan residu yang dimaksud residu di sini adalah nilai di akhir masa sewa kayak gitu ya, Bu. Sewa, iya, betul.
Ibu. Jadi kalau dia menyewakannya 3 tahun gitu ya, maka nilai residu yang diperhitungkan oleh lessor itu ya nilai residu pada akhir tahun ketiga itu gitu. Misalnya masa manfaatnya 5 nih ya. Dia menyewakan kepada satu orang itu hanya 3 tahun tuh. Nah, nilai residu yang dia maksud itu adalah nilai residu ketika tahun ketiga, ketika aset itu dikembalikan. Izin lagi Bu. Nah misal di 3 tahun itu ada apa ya hak PPO gitu ya Bu ya. Nah berarti nanti penyusutannya itu 5 tahun. Kan belum tentu juga untuk mengklaim 5 kan? Iya Bu. Tapi kan belum tentu juga mengklaim itu Bu setelah 3 tahun itu. Mengklaim apa? BPO kan bargain purchase option kan Bu, itu kan Iya. masih opsi. Iya, tapi kan Nah itu, bergen. oh iya ding bergen tadi kemungkinan. Bergen itu kita harus pastikan bahwa tingkat kemungkinannya itu tinggi, sangat tinggi untuk dia melakukan ya purchase option itu gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya. Mengenai di jurnal depreciation expense itu, misal di tahun 2020 berarti 57.475,27 dibagi 5 atau tetap pakai yang pertama awal 95.890,36 dibagi 5. Coba dipikir lagi, Mbak. Kan ini menggunakan straight line kan? Kalau menggunakan 57475, ya berarti dibaginya 4 dong. Jangan 5 lagi dong. Kan 5 kan dia tinggal 4 tahun masa sewanya. Oh iya, Bu. Lupa tadi. Terima kasih, Bu. Kalau kalau menggunakan straight line ya, pakai saja itu sekali hitung, ngapain ngitung-ngitung lagi. Ya kan? Nggak usah ngitung lagi. Ayo yang mudah jangan dibikin susah ya. Itu kan straight line tuh. Jadi nilai rate of use asset-nya itu ya. Nilai rate of use asset apakah selalu sama dengan 95890? Nilai rate of use asset apakah selalu sama dengan present value dari lease payment? Iya, Bu. Tidak loh ya. Kan tadi bisa ada tambah biaya-biaya di awal. Ya kan? Kalau ada initial direct cost tadi kan nambah nilai asetnya gitu. Jadi ngitungnya jangan dari sini, jangan dari tabel ini. Ngitungnya itu dari nilai asetnya. Jangan dari sini, depresiasi tidak dihitung dari tabel amortisasi, tapi dari nilai asetnya. Jangan ngitungnya dari sini. Bahaya kalau ngitung ini posisi apa? Lease liability nih, saldo lease liability setiap akhir tahun. Akhir tahun 2019. Ya, ini akhir tahun 2020 gitu dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan.
ilustrasinya masih sama seperti tadi ya, kecuali si Lisi itu mengestimasikan nilai wajar aset itu di akhir masa sewa atau nilai residu aset sewanya itu 3.000. Sehingga ada kemungkinan dia harus bayar tambahan sebesar 2.000 ya. Ini sifatnya probable residual value ya atau expected payment gitu ya. Maka ya dia harus mempresent value-kan yang 2.000 ini juga gitu. Jadi nilai lease liability-nya akan sama dengan present value dari rental payment atau annual rental payment ditambah dengan tadi present value dari residual value. Kan dia harus menjamin 2.000 nih perkiraannya. Ya, maka ditambahkan yang 2.000 ya. Tapi ingat bahwa yang ini pakai single amount nih. Ya, ini single amount nih. Ini single, ini annuity. Karena kan estimasi bayar di akhir tahun kelima ya, bayarnya berapa? 2.000 gitu kan. Jadi nilai lease liability-nya kebetulan ini sama dengan rate of use asset karena tidak ada biaya lain ya. Karena tidak ada biaya lain sama dengan rate of use asset sebesar 97.534,22. Nah, ini tabel amortisasinya, kemudian jurnal-jurnalnya seperti ini ya. Kalau guaranteed residual value expected payment-nya adalah 2.000, tadi tidak ada expected payment karena dia memperkirakan expected value-nya lebih tinggi daripada nilai residu ya. Maka dia akan catat rate of use asset sama nih, tapi nilainya di sini berbeda karena ini nambah present value dari yang 2.000. Kemudian ketika membayar sama interest akan berbeda karena nilai kininya kan juga beda ya. Nilai kininya juga beda. Kemudian depresiasinya juga akan berbeda karena nilai asetnya juga sudah berubah sesuai dengan tadi nilai present value dari payment tadi gitu. Membayarnya tetap sama case-nya ya setiap periode. Nah, di akhir masa sewa ya, ketika nilai residu dari aset sewanya itu beneran sesuai yang dia perkirakan 3.000, maka dia akan mencatat lease liability pada cash 2.000. Tapi kalau di sini garansi ternyata nilai asetnya ketika dikembalikan 3.000 nih. Dan dia di awal itu tidak memperkirakan bakalan bakalan nanggung resiko ya, bakalan menjamin gitu kan, maka dicatat loss on lease pada cash. Kalau guaranteed residual value. Nah, ini akan dicatat lease liability pada gain on lease jika ternyata aset yang dikembalikan itu ternyata benar nilainya masih 5.000 kan tadi dia di awal memperkirakan dia mencatat kemungkinan bayar itu 2.000 ya. Jadi yang 2.000 ini diakui sebagai gain. Kalau yang dikembalikan 5.000. Kalau ternyata asumsi nilai asetnya itu 0, udah rusak berat, udah nggak ada nilainya gitu ya. Lease liability 2.000, loss on lease 3.000, dia bayar cash-nya 5.000 karena dia menjamin. Loss on lease-nya 5.000 ya. Kalau ini kan tadi expected-nya sudah 2.000 nih. Karena dia menjamin maka dia akan membayar sebesar 3.000. Tapi kalau misalnya tidak ada expected value-nya ya, atau expected value-nya itu diperkirakan lebih tinggi tadinya gitu ya, itu akan menjadi loss seluruhnya sebesar 5.000. Silakan. Apakah ada yang mau sampai di sini dulu?
Izin Bu, yang Ya. melanjutkan pertanyaan yang tadi Bu. Jadi kan yang tadi tuh kalau misalnya dia ada yang BPO dan dia pasti isinya udah pasti mau beli nanti di akhirnya. Nah, itu kan berarti nanti di akhirnya itu kepemilikan barangnya itu meskipun itu sewa tapi akan nilai sisanya akan jadi milik si lisi. Nah, berarti berarti nilai residunya itu dimasukkan jadi pengurang untuk mencari depresiasinya dan di jurnal atau bagaimana Bu? Atau tetap nol? Seperti itu Bu. Gimana? Yang mana nih? Kalau digunakan untuk mengurangi depresiasi betul. Ya. Tapi nilai residu yang dimaksud di situ yang dikurangkan itu adalah nilai residu di akhir masa manfaat loh ya. Yang tadi 0 itu yang mana maksudnya? Yang setelah depresiasi tadi Bu, kan kalau misalnya yang di tabel tadi itu di akhirnya kan 0 Bu. Nah, itu kalau di sini kan diasumsikan nilai sisa aset dikembalikannya itu 0. Itu kan kalau dikembalikan, tapi kalau misalnya dia mau beli dan jadi miliknya lisi, berarti nanti nilai sisanya kan jadi punya lisi. Nah, itu perlakuannya untuk lisi bagaimana, Bu? Oke, nanti beda dari awal. Berbeda dari awal. Nanti kita lihat dulu ya. Ini baru residual value dulu. Nanti memang ada perbedaan dari awal. Ketika dia ada BPO ya. Silakan ada lagi, masih ada waktu 2 menit. Belum ada? Baik, kalau belum ada, terpaksa saya lanjutkan pekan depan ya. Mohon maaf tadi agak terputus-putus karena ternyata ada rapat sangat mendadak dan karena urgent untuk acara besok, jadi mohon maaf ya agak terputus-putus. Jadi saya akan bahas sisa pembahasan akuntansi untuk lisi hari ini ke pekan depan ya. Baik, Bu. Semoga waktunya cukup. Kalau kalian belajar terlebih dahulu, insya Allah cukup sih. Ya, baik, sampai ketemu pekan depan. Tetap semangat, tetap sehat ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh lewat grup ya, lewat grup. Tidak
nanya secara pribadi. Harapannya apa? Supaya teman-teman bisa memberikan komentar supaya apa yang diketahui satu orang itu diketahui oleh seluruhnya gitu ya. Jadi tidak boleh nanya ke WA secara pribadi ya. Ya, sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya. Maaf. Kalau ada kesempatan vaksin kalian ikut saja ya vaksin ya. Kalau di Jakarta sih antriannya panjang banget. Jadi agak susah katanya sampai Agustus itu udah penuh gitu. Tapi kalau di daerah kalian ada kesempatan untuk vaksin ya, ini bagian dari ikhtiar kita ya. Jangan lupa ikut vaksin ya. Baik, Bu. Ya, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Baik, Bu.